Saya berjanji untuk mempertahankan YouTube ini apapun yang terjadi, karena sebenarnya ini juga obsesi dia, dan saya ingin kalau saya berhenti mungkin malah dia sedih. Oleh karena itu mungkin pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih padanya, bahwa dia adalah suami yang baik, suami yang selalu mengutamakan kepentingan saya di atas kepentingannya, dan dia adalah suami yang selalu mengerti apa yang saya mau. Jadi dari situ saya merasa memang betul-betul kehilangan dia. Kita semua, kami sekeluarga, 3 anak saya, menantu saya, dan saya sendiri mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian, kerabat saya, atas meninggalnya suami saya hari ini. Saya bersaksi, suami saya adalah orang yang sangat baik. 28 tahun kami menikah, dia tidak pernah marah, dia betul-betul kasih terhadap keluarga, dan dia selalu mudah menolong. Terima kasih. Pada hari Rabu, tepatnya tanggal 7 April tahun 2021, kira-kira masih jam 7, saya dalam perjalanan menuju rumah sakit. Saat itu di dalam mobil saya mendapat telepon dari rumah sakit yang menyatakan suami saya mengalami gagal nafas. Lalu saya bertanya, kalau gagal nafas apa yang biasanya dilakukan? Operasi. Operasinya adalah dengan membolongi, jadi ada di tenggorokan ini akan dibolongi, lalu di situ nafasnya di bypass namanya. Nafas yang seharusnya dari hidung ke tenggorokan sekarang akan langsung ke paru. Lalu dokter juga menjelaskan itu sementara, bahkan tidak boleh lebih dari 1 minggu, ya, karena itu tidak bagus juga atau tidak akan berdampak tidak baik juga bagi pasien. Jadi itu hanya sementara. Saat itu saya katakan sama dokter, lakukan saja tindakan segera tanpa menunggu kehadiran saya. Nanti saya akan tanda tangani semuanya karena saya sudah dapat penjelasan. Jadi persetujuan saya lisan dulu. Nanti setiba di rumah sakit akan saya lakukan tanda tangan itu. Saya kurang melihat tepatnya jam ya, tapi di mobil saya itu kira-kira itu pukul 7.30. Saya 5 menit kemudian atau kurang lebih lah begitu tiba di rumah sakit. Supir saya agak ngebut karena mungkin dia ikut panik dan mendengar telepon saya dengan pihak medis kan saat itu. Setibanya di rumah sakit, saya turun dari mobil langsung ke lobi, lalu saya langsung berlari ke lift. Lift itu berada agak ke belakang. Dan itu saya tidak jalan ya, jadi saya lari di sepanjang saya menuju lift itu. Ternyata liftnya cepat terbuka, jadi ketika itu saya tidak nunggu-nunggu, sampailah saya di lantai 3, persis saya sampai di lantai 3, suami saya didorong keluar dari ruang perawatannya menuju ruang operasi mungkin ya. Nah pada saat itu saya memegang tangannya dengan mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja, jadi tetap semangat. Itu untuk pertama kalinya saya bertemu suami saya ya. Sejak dia dirawat tanggal 29 Maret, saya bertemu dia seharian. Lalu sampai dia dioperasi, pemasangan implan pada belakang kepala. Lalu belakang telinga ya, hingga ke bawah di perut ya, di bawah pusarnya. Itu sejak itu saya tidak pernah bertemu. Di 29 Maret itu adalah pertemuan saya. Dari pagi dia jatuh hingga malam itu adalah pertemuan saya dengan dia. Sampai kemudian berhari-hari atau tepatnya 9 hari ya, dia dirawat di ruang ICU. ICU itu sebenarnya disitulah saya baru pertama kali ketemu. Jadi selama ini saya duduk berjam-jam depan ruang ICU, di rumah sakit hingga malam. Ketemunya ya dokter, suster, tidak pernah bertemu suami saya. Bahkan melihat di kaca jendela pun tidak bisa, karena ruang ICU di rumah sakit PON ini jaraknya adalah sekitar 5 meteran kali ya, sampai menuju ke sana dari ruang tunggu yang biasa dilakukan oleh keluarga pasien.
Jadi saya tidak bertemu sama sekali selama hari Senin itu dia operasi, dia kemudian malam itu selesai operasi pukul 21, maka hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa lagi saya tidak bertemu. Saya baru bertemu suami saya itu hari Rabu pagi, seperti tadi saya ceritakan, harus dioperasi pada bagian tenggorokan karena dia mengalami gagal nafas. Pada saat itu suami saya dalam keadaan sadar melihat saya, kami sempat berpegangan tangan sehingga dia sempat meremas tangan saya. Operasi berjalan lancar, lalu kami akan menunggu reaksinya. Tapi 30 menit kemudian dokter menyatakan bahwa ini kayaknya kurang baik sehingga perlu ada obat. Oke, saya juga setujui. Singkat cerita mungkin 30 menit kemudian kali ya, saya tidak lihat jam secara pasti, tapi ini berlangsung begitu cepat. Tiba-tiba saya dipanggil lagi. Jadi ini berarti panggilan ketiga pada hari itu. Saya datang ke ruang ICU. Di sana sudah ditunggu oleh suster. Suster sudah menyiapkan baju ruang ICU. Berarti saya boleh masuk. Kalau saya boleh masuk, padahal ini kan kondisinya memang COVID ya, dan saya pahami kami keluarga pun tidak bisa masuk di ruang itu. Tapi ketika saya diperbolehkan masuk, berarti saya sadar ini dalam kondisi bahaya. Berarti suami saya dalam keadaan kritis. Saya memakai baju itu dan saya mulai meneteskan air mata. Air mata itu terus saja mengalir ketika saya melihat para dokter ngelilingin tempat tidur suami saya dan sedang dilakukan pompa jantung. Karena suami saya ternyata juga tidak hanya mengalami gagal nafas, tapi kali ini dia juga mengalami gagal jantung. Dokter memanggil dan saya lihat ada 5 dokter, tapi saya tidak tahu satu orang yang sedang mencatat. Lalu saya katakan, bolehkah saya berdiri di belakang tempat tidur suami saya, tepatnya di belakang kepala. Saya diizinkan, lalu saya berdiri di situ. Saya sempat membacakan Al-Fatihah untuknya, sempat membacakan syahadat untuknya. Lalu saya di situ sadar saat proses bantuan akibat gagal jantung itu dilakukan, saya baru sadar suami saya nggak pakai selimut. Di situ dia punya kabel di seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya merasa terenyuh, saya merasa kasihan dan pasti dia menderita. Tapi pada saat itu saya lihat tangannya dia itu mengepal. Dugaan saya dia menahan sakit dari denyut yang akan diambil dari pompa jantung itu. Dia seperti menahan sakit dengan memegang, dengan mengepalkan tangan, itu terlihat. Dan saya merasa dia menderita banget sih saat itu. Saya berpikir cepat saja, setelah membacakan Al-Fatihah, membacakan syahadat, saya memutuskan untuk mengikhlaskan dia. Jadi saya memanggil dia Mas Win, dia manggil saya Retno. Saya bilang, Mas Win, Retno ikhlas kalau Mas pergi sekarang. Mas pergi saja sekarang, karena itu adalah pasti itu yang terbaik. Dia menderita sekali dan saya nggak tega. Dan pada saat saya mengatakan saya ikhlas, saya megang tangan dia dan saya bilang lagi, kedua kalinya bahwa pergi sekarang Mas, Retno ikhlas. Dan anak-anak sudah menuju ke sini karena tadi Retno sempat telepon. Anak-anak akan Retno sampaikan untuk ikhlas. Retno akan ceritakan kondisinya sehingga memang harus ikhlas. Kalau memang Mas mau pergi, pergi sekarang. Jadi kata ikhlas dan kata pergi sebenarnya kalau saya hitung, seingat saya menyebutkan 3 kali. Tiba-tiba tangan yang mengepal itu seperti terbuka, tapi tanpa tenaga. Tidak lama beberapa monitor yang terpasang di situ dan terkait dengan tubuh suami saya langsung menunjukkan garis lurus ya. Hanya ada satu angka yang saya lihat waktu itu adalah angka 27. Saya tidak tahu angka apa, tapi dari seluruh monitor dari awal nampaknya suami saya pada posisi yang memang tidak beruntung. Artinya semua ukuran-ukuran untuk orang normal itu dia semuanya di bawah untuk kesehatan seorang yang normal. Saya merasa bahwa itu keputusan terbaik dari Tuhan.
Karena bagaimanapun kalaupun suami saya mungkin saat itu tertolong dengan kondisi gagal nafas, gagal jantung, ditambah lagi juga masih harus pemulihan pada otak, saya rasa berat juga untuk dia, dan cukup panjang nanti dia melalui jalan yang pasti tidak mudah bagi dia, tidak mudah juga mungkin bagi kami keluarganya. Dan Tuhan tuh pasti tahu apa nguji orang itu pasti sesuai dengan kemampuannya. Tidak lama dokter mengatakan betul suami saya meninggal. Saya ingat sih waktu itu jam itu sekitar pukul 10 ya, tapi saya tidak tahu persis karena semuanya sepertinya berjalan begitu cepat. Rasanya baru 5 menit, ternyata baru 10 menit. Ternyata saya tuh sudah cukup lama gitu dalam proses mendampingi suami saya di detik-detik terakhir. Saya bersyukur masih ketemu dia, masih sempat menggenggam tangannya meskipun pandangan dia bingung terhadap saya. Tapi saya masih sempat berbicara, dan saya juga masih sempat, dia masih ada nyawanya, tapi saya sempat mengatakan bahwa saya ikhlas melepas dia. Saya masih sempat membacakan Al-Fatihah, masih sempat membacakan syahadat. Tidak lama anak-anak saya datang. Saya datang Ulfi lebih dulu ya karena dia naik motor. Saya katakan bahwa Bapak sudah ada dan dia boleh masuk. Lalu saya putuskan untuk dimandikan di sana. Karena ada keluarga, ada adik dari suami saya juga. Saya pikir kita mandikan saja di rumah sakit. Jadi sebuah keluarga akan terlibat memandikan. Kalau memandikan di luar, selain prosesnya cukup lama, ini lagi COVID. Saya juga punya kekhawatiran. Jadi lebih pas sebenarnya di dalam rumah sakit itu. Lalu saya juga mulai memesan ambulan. Tapi sepanjang proses itu terjadi, saya mulai berpikir ulang. Ternyata suami saya itu memberi tanda-tanda. Jadi dia sempat ke makam ibu saya dan sempat bertanya apakah ada tanah di sana. Saya lupa karena itu kira-kira sebulan yang lalu sebelum dia meninggal. Dia sempat cerita mampir ke TPU Kemiri untuk nengok makam ibu saya. Sepanjang hidup ibu saya, suami saya dengan dia tuh dekat karena dia menantu kesayangan gitu. Satu hari dia katakan ke saya bahwa dia habis datang ke pemakaman itu dan menanyakan bahwa ternyata udah penuh mah di sana. Tapi sebenarnya kalau mau kata orangnya bisa ditumpangin. Saya sebenarnya bingung kenapa dia ngomong begitu. Rupanya dia memang pingin dimakamkan di Jakarta dan pingin di pemakaman Kemiri tapi penuh, dan satu-satunya cara adalah petugas itu mengatakan kalau Bapak punya keluarga di sini sebenarnya bisa Pak. Jadi bentuknya ditumpangi asal si yang meninggal itu sudah sekitar 3 tahun. Ibu saya meninggal 11 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya ya sudah sangat cukup kuat untuk ditumpangi. Tapi saya nggak mikir saat itu waktu dia ngomongin soal itu gitu. Seingat saya lagi, satu hari dia pernah mengatakan ke saya, "Mah, ini masjid depan rumah kita. Kami itu masjid di mana waktu itu Novel Baswedan disiram air keras tuh dari masjid tempat sholatnya itu ya dekat rumah kami." Dia jamaah di situ, suami saya pengurus juga, dan dia mendukung sekali memang renovasi masjid itu. Ketika masjid itu jadi, dia hampir nggak pernah sholat karena sejak COVID dia takut Jumatan. Jadi Jumatannya adalah virtual. Saya nggak tahu hari itu dia Jumatan atau tidak, tapi dia punya foto yang berisi ruangan di mana masjid itu sudah bagus gitu di dalamnya. Dia nunjukin ke saya, bagus kan Mah ya, untuk kita rumahnya dekat masjid ya. Kalau nanti ada keluarga kita yang meninggal, nanti sholat jenazahnya dekat di masjid itu. Saya sebenarnya juga nggak ngeh, tapi begitu saya duduk ketika suami saya meninggal, saya mulai berpikir, oh berarti suami saya itu ingin disolatkan di Masjid Al-Ihsan. Oh berarti saya harus memulangkan suami saya kan berarti ke rumah, lalu disolatkan di Masjid Al-Ihsan. Lalu saya juga berpikir bahwa suami saya berarti ingin di TPU Kemiri. Nah berarti minta ditumpangi juga di makam ibu saya. Jadi sebenarnya saya baru ngeh itu semua sebagai sebuah petunjuk. Nah yang saya kaget itu adalah ketika dia minta foto itu diturunkan. Jadi ada foto kami berdua, letaknya tinggi, dia minta itu diturunkan. Alasan nurunkan adalah agar saya bisa ngobrol dengan foto itu kalau dia nggak ada. Nah saya pikir dia nggak ada, dia keluar kota. Jadi saya bilang,
Nah kalau papa nggak ada, gampang kita video call aja atau kita telepon-teleponan. Kenapa harus pakai foto? Dan saya baru menyadari, oh itu maksudnya, karena dia akan perginya selamanya. Sehingga nggak mungkin saya video call, nggak mungkin saya telepon gitu. Dan pada hari Minggu itu, hari Sabtu dia ngomong, hari Senin itu dia masuk rumah sakit. Dan hari Minggu itu kami goreng pisang goreng bareng-bareng karena dia suka sekali dengan pisang goreng. Saya juga suka agak bingung waktu dia itu makan nasi goreng yang saya makan. Jadi saya pesan nasi goreng bersama anak saya yang bungsu, lalu saya makan. Waktu itu dia minta nyicipin karena dia nggak makan malam, dia makannya buah. Jadi saya kasih suapan, dia bilang asin. Saya ngerasa itu nggak asin, tapi dia ngerasa itu asin. Sampai saya tanya sama anak saya, Dek cobain deh, ini asin nggak? Anak saya juga bilang nggak asin. Lalu dia bilang coba sini satu suap lagi. Dia katakan masih asin, bahkan dia katakan asin banget. Nah saya sebenarnya agak bingung ya, kok asin. Nah saya mungkin baru nyadar bahwa sebenarnya dia sudah ada hal mungkin ya yang udah berubah rasa atau apa di diri dia. Saya juga nggak tahu. Nah siangnya anak saya itu kebetulan sudah azan, belum mandi, yang kecil ini umur 12. Dan saat dia nasehatin anak saya, itu saya berada duduk di dekat dia. Dia bilang gini ke anak saya, Ilo, mandi. Kamu nanti itu jangan mandi itu disuruh-suruh. Kasianlah mama kalau nyuruh-nyuruh kamu. Ini papa kasih tahu untuk yang terakhir kali. Segera mandi, dan lain kali mandi nggak perlu disuruh. Kasian mama. Ayo nyuruh, masa untuk badanmu aja kamu harus disuruh-suruh. Ini terakhir ya, papa kasih tahu. Anak saya langsung mandi. Tapi saya nggak pernah tahu bahwa terakhir itu betul-betul terakhir. Gitu. Jadi itu peristiwanya hari Minggu. Kami cuma bertiga di rumah, saya, suami saya, dan anak saya yang bungsu. Karena anak saya yang kedua itu PNS, dia dapat tugas ke Bali pada hari itu. Dan anak saya yang pertama sudah menikah dan tidak tinggal bersama kami, dia tinggal di apartemen. Jadi hanya saya dan Ilo serta papahnya yang berada di rumah. Nah itu sebenarnya dia ngasih tanda-tanda sih ya ke saya. Hanya saya mungkin nggak ngeh. Saya baru ngeh setelah dia pergi, setelah saya duduk tenang, setelah saya pikirkan apa yang harus saya lakukan. Jadi saya waktu di rumah sakit nggak perlu pusing sebenarnya. Oh suami saya berarti minta dipulangkan ke rumah. Oh suami saya berarti minta sholat di Masjid Al-Ihsan. Oh suami saya berarti minta dimakamkan di Tebel Kemiri. Jadi saya nggak perlu berpikir mau kemana ya, itu nggak ada kepikiran saya karena dia memberikan seluruh pesan itu dengan caranya. Jadi itu detik-detik terakhir ya saya sama dia. Dan kebetulan karena pandemi kami memang sering bersama-sama. Detik-detik akhir ini pun kita sering bersama-sama. Saya dengan dia itu suka makanan yang apa ya, makanan kayak serabi Solo, makanan-makanan khas daerah. Kebetulan waktu itu di Mall Atra Gading ada 1 bulan pameran, maksudnya makanan, jadi makanan daerah. Dan kami sempat datang 2 kali ke sana karena dia sangat suka sama makanan-makanan daerah. Jadi pada saat itu saya menikmati betul ya ke sana, dan saya ingat betul untuk tim YouTube saya beli laptop waktu itu sama anak saya, terus dialah yang nyari-nyari. Jadi dia cari di toko yang mana, kemudian perbandingan harganya berapa, dan dia terlibat betul. Dan pada saat itu sempat kita coba nyari, coba nanya gitu ya. Itu sebenarnya betul-betul detik-detik yang mungkin hitungannya 40 hari ya sebelum dia meninggal. Kita punya banyak rencana yang kemudian tadi dia bilang udah kalau mau beli laptop untuk ngedit tim YouTube biar nggak ngerepotin, ya udah beli aja. Apalagi laptop itu bisa dibawa-bawa dan bisa segera memperbaiki. Dan satu ya, dia ini orang yang mendukung saya betul untuk bikin YouTube gitu. Jadi dia merasa kasihan sama saya karena di tempat saya bekerja, menurut dia saya sering seperti mengalami diskriminasi.
walaupun saya punya media sosial banyak, punya semua media sosial, tapi menurut dia saya harus lebih, dan dia dukung kuat betul untuk saya punya YouTube. Jadi ketika kenapa harga kamera tuh hampir 22 juta, kata dia, ya itu murah kalau mama memperhitungkan bahwa 22 juta itu adalah untuk sebuah aktualisasi. Dia bilang aktualisasi diri itu memang mahal, dan kalau mama nggak dapatkan semua karena satu halangan dengan satu hal lain sehingga terhalang, dengan punya YouTube itu semua pejabat negara, kata dia, sampai presiden punya YouTube pribadi, dan mereka itu dengan anggota-anggota DPR bisa berkomunikasi dengan publik. Jadi YouTube ini mendekatkan pejabat-pejabat itu justru dengan masyarakat, menginformasikan ke masyarakat apa yang dia kerjakan, kata suami saya. Jadi dia bilang, mama harus punya YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dia tetap punya. Tapi YouTube tuh berbeda, kata dia. Dan dia bilang, harus dari sekarang, Nak. Jadi kalau satu saat mama selesai dari KPAI, mama sudah punya YouTube yang sudah dikenal publik. Dan dia tahu bahwa YouTube itu lama proses seseorang untuk bisa eksis. Tapi dia percaya kepada saya. Dia bilang, mama punya modal terkenal. Jadi popularitas itu adalah modal yang mungkin gak dimiliki banyak orang. Terus yang kedua, dia bilang, mama itu dikenal dari awal adalah sebagai orang yang konsen pada pendidikan dan anak. Sekarang tambahannya anak. Jadi dia bilang, mama akan menghasilkan konten-konten yang bukan sampah, tapi mama akan menghasilkan konten-konten yang memang mengedukasi bangsa ini. Dan dia adalah pendukung saya untuk bikin YouTube. Dialah yang penonton pertama, dialah yang selalu memberikan masukan, dan dialah yang menyebarkan ke teman-temannya bahwa istrinya punya YouTube ini. Linknya dia share. Dia tidak sekedar penggemar saya gitu ya, tapi dia juga pendukung saya gitu, dan termasuk dia tidak ragu memberikan kemana-mana gitu. Nah, barangkali video ini juga dedikasi saya untuk dia. Mungkin tidak sekedar ini sebagai dokumentasi pribadi saya, tapi saya bersyukur bahwa sudah ada YouTube ini, sehingga momen dia masuk rumah sakit, momen dia dirawat, dan saya menjaganya, momen dia dimakamkan, itu menjadi terdokumentasi dengan baik untuk anak cucunya kelak. Dan bagi saya mungkin ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ini adalah suatu rencana Tuhan yang saya yakin memang saatnya seperti ini, sehingga kenangan tentang dia bisa terdokumentasi dalam YouTube kami. Dan dia adalah orang yang support habis-habisan ke saya tentang membuat YouTube. Saya tahu bahwa membuat ini adalah sesuatu yang tidak mudah, pasti juga membutuhkan pikiran, tenaga, dana, dan dia selalu support. Pada hari Sabtu, saya jadi sering keluar dengan tim YouTube karena mengambil gambar di mana, dan dia selalu mendukung. Dia selalu tidak ragu, udah nggak usah mikirin rumah. Hari Sabtu dan Minggu papa ada di rumah, jadi dia betul-betul support habis-habisan, nggak pernah ngeluh. Bahkan dia selalu, kita semua, kami sekeluarga, 3 anak saya, menantu saya, dan saya sendiri mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian, kerabat saya, atas meninggalnya suami saya hari ini. Saya bersaksi, suami saya adalah orang yang sangat baik. 28 tahun kami menikah, dia tidak pernah marah. Dia betul-betul kasih terhadap keluarga, dan dia selalu mudah menolong. Masih orang yang sangat menghargai perempuan, jadi dia sangat membantu dan sangat menolong. 28 tahun, dia tidak pernah sakit separah ini. Ini adalah pertama kali dia sakit, dan ternyata ini adalah jalan dia dipanggil Tuhan. Tadi pagi adalah masa di mana dia kritis, sebelumnya stabil, tapi baru tadi pagi lah kritis itu terjadi. Sempat gagal nafas dan sempat operasi bypass untuk nafas, lalu dia gagal jantung. Kira-kira
1 jam setelah operasi dilakukan. Saya pikir memang ini adalah jalan Tuhan mengambil dia. Kami satu keluarga ikhlas daripada rasa sakit dan menderita itu dia. Kami semua ikhlas dan saya memohon kepada keluarga semua ini, anak saya dan saya, tolong suami saya dimaafkan kalau dia berbuat salah, baik yang disengaja maupun tidak. Yang kedua, jika ada urusan hutang piutang yang dia lakukan tapi tanpa sepengetahuan kami mohon kami diberitahu sehingga kami bisa membayarkannya. Sekali lagi terima kasih. Semoga saya dan keluarga memiliki kekuatan dan kesabaran untuk menerima ujian Tuhan. Saya yakin bahwa apa yang diputuskan Tuhan kepada kami sekeluarga adalah yang terbaik. Yang terbaik juga untuk suami saya yang sekarang tentu sakitnya sudah tidak ada. Mas Win, selamat jalan. Maafkan Restu dan anak-anak. Sedangkan saya, mungkin itu kenangan ya, kenangan tentang dia, dan saya berjanji untuk mempertahankan YouTube ini apapun yang terjadi, karena sebenarnya ini juga obsesi dia dan saya ingin kalau saya berhenti mungkin malah dia sedih. Oleh karena itu mungkin pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih padanya bahwa dia adalah suami yang baik, suami yang selalu mengutamakan kepentingan saya di atas kepentingannya, dan dia adalah suami yang selalu mengerti apa yang saya mau. Jadi dari situ saya merasa memang betul-betul kehilangan dia, tapi hidup ini harus terus berjalan. Saya harus tegar. Saya masih punya anak-anak. Sekarang saya menjadi orang tua tunggal yang menjadi ayah sekaligus menjadi ibu, dan saya rasa didikan dia 28 tahun kepada saya untuk tegar, kuat, dan mandiri akan bisa saya terapkan, karena itu terbentuk akhirnya menjadi karakter saya. Sekali lagi terima kasih suamiku atas semua dukungannya. Saya berada di sini, saya punya segalanya saat ini. Yang disebut orang sebagai maju dan sukses, saya rasa karena dukungan dia. Bahwa dibalik perempuan-perempuan yang memang kuat, tangguh, saya rasa memang ada suami-suami yang selalu mensupport mereka dan membiarkan istrinya menjadi dirinya sendiri. Saya pikir itu yang namanya saling mencintai, saling berbagi, dan selalu berpikir untuk kebahagiaan pasangannya. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan barangkali bisa bermanfaat ya untuk para penonton YouTube saya ini. Kalau kalian masih punya pasangan, jaga dia baik-baik. Rasa kehilangan itu berat, dan tentu tidak ada yang kekal di dunia yang fana ini. Tetapi sepanjang kita masih memilikinya, maka jaga baik-baik. Tidak perlu bertengkar di dalam rumah tangga sampai harus berhari-hari mendiamkan. Karena saya dengan suami saya tidak pernah tahan untuk sebuah pertengkaran. Hitungan jam, 1-2 jam itu biasanya kami akan berbaik-baik, saling merindukan dan saling ingin berbaik. Dan sekarang saya udah gak bisa marah lagi misalnya. Kadang-kadang kita kan pasti ada marahnya ya. Oleh karena itu selama orang yang kalian yang Anda cintai masih hidup, manfaatkan itu semua, bahagiakan. Karena ketika dia pergi untuk selamanya, kehilangan itu sangat kuat, dan kadang kita menyesali kenapa belum begini, kenapa belum begitu. Walaupun sebenarnya saya merasa segalanya sudah saya lakukan, tapi tetap saja saya merasakan bahwa banyak hal yang tertunda yang kami belum lakukan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Untuk keluarga almarhum, semoga diberi ketabahan, keikhlasan, dan selalu menjaga nama baik Muhammad Basuki Winoto yang dikenal dengan Mas Bobo. Ini adalah momen bagi anak-anaknya untuk kemudian bagaimana dia bisa mengangkat nantinya harkat dan martabat dari keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak pertama dari almarhum Bapak Muhammad Basuki Winoto dan Ibu Retno Listiarti. Kesan saya terhadap papa saya, papa adalah sosok family man yang selalu bertanggung jawab, selalu mengutamakan segala kepentingan keluarga. Sayang banget sama istri terutama dan anak-anaknya juga. Yang paling berkesan buat saya, ya papa adalah sosok yang penuh dengan kasih sayang. Assalamualaikum, saya adalah anak ketiga dari Basuki Winoto dan Retno Listiarti. Momen terkesan dengan ayah saya adalah ayah saya selalu menemani aku kapan saja, sering membantuku dan sayang sekali sama aku. Terima kasih papa untuk segala kasih sayangnya selama ini untuk keluarganya. Terima kasih ya papa untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Endara Darata. Saya menantunya dari almarhum Bapak Muhammad Basuki Winoto. Kesan saya untuk almarhum, beliau adalah orang yang sangat baik. Beliau sangat perhatian dengan saya. Beliau selalu menanyakan kondisi saya di saat saya sakit. Bagaimana kondisimu? Apakah sudah lebih membaik saat itu? Beliau orang yang sangat perhatian dan sangat baik bagi saya. Begitu saja. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Terima kasih buat papa untuk selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ulfi, anak kedua dari mama sama papa. Untuk momen berkesan sama aku dengan papa itu sebenarnya banyak banget, tapi mungkin yang paling aku berkesan adalah ketika aku sama papa itu liburan ke Lumajang, Jawa Timur. Itu kita nyamperin untuk keluarga papa di daerah situ yang mana belum pernah didatengin sama aku sama keluarga lainnya juga. Itu kita datang kondangan. Nah, menurutku sih itu aku menghabiskan waktu yang menurut aku sih sebenarnya mungkin berharga sekali sih, karena ya dari kita di kereta, dari kita ngobrol apapun sampai kita juga ke pantai difotoin sama papa, itu aku masih ngambil masih punya foto-fotonya. Nah, itu menurutku sih salah satu momen yang paling berharga. Dan juga aku sama papa punya hobi yang sama, kita sama-sama suka olahraga. Papa suka pingpong, aku juga sebenarnya suka pingpong. Aku pas kuliah juga suka pingpong karena papa. Terus aku suka sepedahan juga. Ya emang sampai apa ya, kemarin-kemarin pas udah lama nggak sepedahan sampai disuruh kok nggak pernah sepeda lagi kayak gitu. Terus aku sama papa juga sama-sama suka bola. Papa sukanya Liverpool, kalau aku Manchester City. Nah, tahun lalu tuh kan kita kejar-kejaran tuh di City sama Liverpool, tapi akhirnya Liverpool yang juara, jauh lagi kan. Ya selamat buat papa menang Liverpool. Cuman tahun ini akhirnya City yang juara sih kemungkinan kayak gitu. Terus mungkin yang paling belum pernah dilakuin mungkin naik gunung bareng sih. Papa dari dulu tuh suka nyuruh aku naik gunung. Dan aku cuma baru ngelakuin 1 kali, dan itu pun sama temanku di SMA. Itu aku naik Gunung Selamat. Ya mungkin harusnya sih bisa naik gunung bareng juga sih sama papa. Kayak gitu. Terima kasih untuk papa. Banyak hal yang udah diajarkan ke aku, dari segala banyak hal, dari aku kecil sampai pun aku yang sekarang dewasa. Ya semoga papa bisa semoga papa tenang di sana, diterima amal ibadahnya dan dibukakan pintu surga selebar-lebarnya dan dijauhkan dari siksa kuburnya. Dan semoga aku bisa menggantikan peran papa yang mungkin juga nanti dibutuhkan oleh Ilo dan mama. Kira-kira kayak gitu sih. Terima kasih papa. Kenangan sih banyak banget lah. Tapi barangkali kalau yang berkesan ya, kalau saya menangkap sepanjang kami menikah 28 tahun, dia itu tidak pernah mendahulukan kepentingannya. Dia selalu mendahulukan kepentingan saya. Kepentingan saya adalah di atas kepentingannya. Jadi kalau kita sama-sama dapat tugas keluar kota, maka dia pasti akan mengalah. Bahwa saya lebih baik berangkat, dia yang menunda.
Dan kalau kemudian dia tiba-tiba atau berdasarkan rencana kantornya harus pergi, itu biasanya dia akan telepon saya dulu untuk sebelum mengiyakan. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya, karena kami punya kesepakatan bahwa di antara kami berdua harus ada di Jakarta ketika salah satunya bertugas. Jadi kalau mau tugas luar kota jangan dua-duanya, tapi salah satunya berangkat, yang keduanya nanti setelah atau sebelum yang saya yang berangkat duluan, berarti setelah itu dia, atau sebaliknya. Jadi kami selalu memutuskan seperti itu. Tetapi di dalam sepanjang perkawinan kami, rasanya kalau saya hitung, saya ingat sekarang, maka kepentingan saya selalu di atas kepentingannya dia. Itu yang dia utamakan. Pernah kami sama-sama ingin kuliah S2, tapi dihitung-hitung uangnya nggak cukup, dan waktu kuliah akan menghabiskan waktu yang anak-anak kita akan terabaikan juga. Maka dia memutuskan untuk saya lebih dulu. Waktu itu saya bilang biar dia duluan gitu, tapi dia bilang tidak, bahwa saya harus lebih dulu. Akhirnya dia nggak pernah S2 juga gitu. Dan untuk beberapa hal ya, misalnya ketika kita suami istri ya, kami pasti sering bercerita. Saya tidak pernah dalam satu hari tak cerita apa-apa ke dia, begitupun dia. Jadi kami kalau mau tidur pasti saling bercerita. Kalau lagi duduk berdua, saya dia minum kopi, saya minum teh, pasti kita bercerita. Dan ketika kami sama-sama di rumah karena ada pandemi, jadi WFH-nya banyak, pada saat itu pun kami pasti punya cerita gitu. Entah lewat media sosial, entah kita teleponan sama orang, atau entah aktivitas yang dilakukan secara daring, pasti diceritain. Tiada hari tanpa bercerita. Jadi kalau sekarang dia nggak ada, saya memang tentu saja kehilangan. Karena saya seperti kehilangan teman, bercerita setiap hari. Bayangkan selama 28 tahun cerita, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga saya rasa itu kebiasaan yang sudah kami lakukan, sudah mendarah daging, mungkin itu akan menjadi sulit gitu ya ketika saya sendirian. Dan yang paling terasa itu ketika selesai sholat tahajud ya, sekitar jam 3 menjelang subuh, itu adalah masa yang bagi saya sulit betul melupakan dia. Saya pasti menangis saat ini pada jam-jam itu. Tapi ketika subuh sudah berlalu, punya aktivitas rutin dan bersama anak-anak, ya itu hilang gitu. Tapi sepanjang tidak, sejak dia masuk rumah sakit, biasanya jam 3 menjelang subuh, saya pasti tidak pernah tanpa air mata. Nah itu, dan juga nggak punya teman cerita. Sampai satu hari sebelum dia masuk rumah sakit, dia sempat mengatakan agar memindahkan foto dia ke posisi yang lebih rendah. Jadi jangan ketinggian, karena kalau tinggi jadi susah untuk bercerita, kata dia. Rupanya dia bilang, kalau nanti saya nggak ada, kamu cerita aja ke foto saya. Nanti saya pasti dengar, saya pasti mengetahui. Jadi itu kira-kira tentu kalau cerita sama foto kan tidak ada interaksi ya. Tapi cara dia mengatakan itu, dia ingin selalu menemani saya. Kayaknya saya akan memindahkan foto itu ya, untuk lebih dekat agar ya saya bisa bercerita dengan fotonya dia ketika memang saya punya masalah. Barangkali itu bisa menjadi sesuatu yang akan saya lakukan, ide itu ya. Saya pikir itu salah satu kenangan yang barangkali tidak bisa tergantikan. Sepanjang 28 tahun rasanya sulit saya mencari pengganti, orang yang bisa mendengarkan cerita-cerita saya dengan sangat antusias, orang yang bisa mendengarkan cerita-cerita saya dengan terus memberikan semangat. Itu kenangan ya, dan saya rasa dia tak terganti bagi saya. Apalagi untuk soal mendengar cerita, dan selalu ada dan selalu mendengar apapun yang saya ceritakan. Satu lagi, dia selalu percaya pada saya, sehingga selalu berpihak memang kepada saya. Nah ini hal yang buat saya menjadi sebuah momentum yang selalu bangkit dan semangat, selalu menghadapi masalah dengan optimis. Mudah-mudahan saya bisa melalui hari-hari tanpa dia. Setelah 28 tahun kami bersama, mudah-mudahan saya bisa melaluinya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih pada suami saya. Suami yang luar biasa, ayah yang penuh kasih, laki-laki yang betul-betul menghargai perempuan,
Dan saya rasa terima kasih saya mungkin sulit sekali menggambarkan betapa dia tidak cukup dengan kata terima kasih ya. Tapi saya ingin mengatakan terima kasih untuk 28 tahun bersama. Terima kasih untuk segala kenangan indah. Terima kasih sudah begitu mempercayai saya. Terima kasih juga sudah mendukung saya dalam segala hal. Saya rasa di posisi saya saat ini, setelah melalui begitu banyak menjadi guru, menjadi kepala sekolah, dan menjadi komisioner KPAI, saya rasa saya bisa berdiri seperti sekarang, bisa pada posisi yang sekarang, berkat dia, berkat suami saya. Saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan itu, dan semoga meskipun Mas Win tidak ada lagi di sisi Retno saat ini, aku berharap dan aku yakin bisa melanjutkan hidup ini bersama anak-anak. Sekali lagi terima kasih untuk 28 tahun pernikahan yang indah. Kita tidak pernah bertengkar hebat. Kalau bertengkar kecil mungkin ya seperti rumah tangga lainnya pernah, tapi kami tidak pernah bermusuhan dalam waktu lama. Ini barangkali hal yang bisa saya ucapkan. Sekali lagi terima kasih Mas Win. Selamat jalan. Kita akan bertemu kelak di keabadian. Kita semua akan kembali kepadanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya mengucapkan atas perhatian, doa seluruh rekan-rekan dari suami saya, almarhum Muhammad Basuki Winoto, dari rekan-rekan saya, ya, maupun dari berbagai kementerian, lembaga, dan juga penerbit yang memang saya aktif atau terlibat dalam beberapa kerja ya terkait dengan pekerjaan saya selama ini ya, terkait dengan profesi saya selama ini. Di sini misalnya ada dari Dirjen PAUD Dikdasmen Pak Jumeri, terima kasih. Kemudian ini dari Dirjen GTK ya, Guru dan Tenaga Pendidikan, Pak Iwan Sahril, terima kasih. Kemudian ini ada dari sekolah ya, karena ini sekolahnya dekat rumah saya, SMK Negeri 33. Kemudian ini ada Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia. Ini namanya Koalisi Perempuan Indonesia ini juga memberikan, ini rekan-rekan suami saya kalau ini. Kemudian ini ada teman-teman UNJ ya, Civic UNJ. Ini sebenarnya teman angkatan saya waktu saya kuliah di IKIP Jakarta. Waktu saya adalah guru yang kalau sekarang mata pelajaran PPKN. Kemudian ini ada Pak Mundi Harno. Saya biasa manggilnya Mas Mundi ya. Beliau adalah Direktur Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS ya, BPJS Kesehatan, salah satu direkturnya. Lalu ada ini KPAI ya, keluarga besar KPAI, karena saya bekerja di KPAI saat ini menjadi salah satu komisioner. Kemudian ini ada FSGI ya, Federasi Serikat Guru Indonesia, karena memang saya Dewan Pakar di FSGI. In action. Dan juga ini dari keluarga besar Institut Kapal Perempuan, karena suami saya itu, Mas Win, adalah pendiri sekaligus Dewan Penasehat hingga dia pergi untuk selamanya, itu posisinya Dewan Penasehat. Ini ada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bu Nahdiana. Beliau memang sahabat saya sejak sama-sama masih kepala sekolah. Ini Direktur dan Staf Direktur GTK, jadi dirjennya ngirim, tapi direktur dan stafnya juga. Nah ini ada Ibu, saya biasa manggil Mbak Encus ya. Beliau adalah Wakil Ketua LPSK. Ya, LPSK itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia ya. Ini UPT P2TP2A DKI Jakarta, karena memang sering saya berhubungan ke pekerjaan dengan P2TP2A dan saling support ya. Kemudian ini teman dari menantu saya ya. Dia memang bekerja di sini. Kemudian ini ada sahabat saya juga, beliau adalah Irjen ya, Inspektorat Jenderal di Kemdikbud Republik Indonesia, namanya Ibu Katarina Girsang. Lalu ini tempat kerja anak saya sebelum jadi PNS, dia di Banda namanya tempat pekerjaannya, tapi masih berhubungan baik kayaknya. Lalu ini Walhi ya, Walhi Eknas.
Suami saya itu memang dulu walhi, bekerja 8 tahun di Warna Lingkungan Hidup Indonesia, dan memang dia peduli betul sama lingkungan. Ini suami saya. Kemudian perkumpulan Sawit Watch, ini juga terkait lingkungan, isu-isu yang suami saya memang favorit dia ya. Kemudian ini CWS adalah mitra baru saya, ngomongin soal pengungsi anak luar negeri ya. Kemudian ini ada teman baik saya, dia kepala sekolah di Lab School ya, SMA Lab School Rawamangun. Kemudian ini penerbit Erlangga, karena saya adalah salah satu penulis Erlangga ya, baik buku pelajaran maupun bukan buku pelajaran saya punya di Erlangga. Nah, ini Agus Hari adalah sahabat suami saya sejak dia masih SMA. Dan terakhir ini keluarga Sanggar. Ini adalah kelompok dari teman dari anak saya yang bernama Molvi. Itu kira-kira saya ucapkan terima kasih untuk seluruh doa, untuk seluruh perhatian, dan juga untuk karangan bunga ini serta hal lain, termasuk banyak sekali mungkin donasi ya dari banyak pihak kepada kami dan keluarga, dan itu sesuatu yang tentu kami mensyukuri, alhamdulillah, dan terima kasih untuk semua. Tuhan yang akan membalas. Dan insya Allah Bapak dan Ibu yang sudah memberikan perhatian dan doa kepada kami, memberikan bantuan kepada kami, semoga akan dibalas nanti oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, ada satu lagi nih ya. Ini memang didesain ramah lingkungan ya. Ini bunga dari teman-teman keluarga besar Walhi Kultural. Memang kan suami saya cukup lama dengan aktivis lingkungan yang memang aktif di Walhi ya. Satu lagi ini bunganya mereka juga ya. Ini bunga hidup ya, bunga mawar ya. Ini terima kasih semua, dan semoga kebaikan semuanya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.